Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel aku, Mama Simfoni. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada, amin. Nah, hari ini aku mau share lagi ya aktivitas aku, aktivitas seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang ini. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, kali ini aku mau belanja mingguan, tapi untuk stoknya nggak 1 minggu gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk stok 3 hari sampai 4 hari gitu. Nah, ini kebetulan di tempat aku itu habis hujan gitu, jadi hujannya itu dari subuh gitu ya teman-teman. Dan ini baru selesai hujannya, baru reda gitu. Jadi air-air ini untuk cuacanya itu kan nggak menentu gitu ya teman-teman, lagi pancaroba. Nah, kali ini aku belanja sayurannya nggak di toko sayuran langganan aku yang biasanya ya teman-teman. Jadi ini aku belanjanya di sekitar kontrakan aja, ini nggak jauh dari kontrakanku. Nah, di sini itu aku beli nangka ya teman-teman. Ini untuk nangkanya harganya 10.000. Terus juga aku beli tomat, tapi ini kemarin itu tomatnya lupa nggak dihitung gitu teman-teman, jadi nggak dimasukin ke dalam plastik kresek. Jadi alhasil aku tuh nggak jadi beli si tomat gitu ya teman-teman. Nah, untuk harga cabai di sini itu kemarin 1 kilonya 90.000 gitu ya teman-teman. Tapi untuk cabenya aku tuh nggak beli ya untuk sekarang ini, karena aku emang juga jarang banget masak pakai cabai gitu. Nah, ini aku juga ambil labu siam juga, ini aku ambil 2. Nah, biasanya kalau labu siam ini aku bikin lodeh gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh suka banget kalau misalkan lodeh labu siam gitu. Aku juga beli jagung juga, ini jagung manis aku ambil 4 biji. Ini harganya kalau nggak salah 2.500 gitu ya teman-teman untuk jagungnya. Nah, ini juga sebenarnya masih gerimis gitu ya teman-teman, jadi nanti aku sama suami dan anak-anak itu hujan-hujanan pas pulangnya, karena kalau nungguin juga lama banget ya untuk redanya karena kan gerimis jadi awet gitu. Selanjutnya ini aku mau ambil empon-empon juga, ini untuk empon-emponnya aku ambil 1 aja. Nah, di sini aku juga ambil kerupuk. Ini tadi kakak Nabila itu minta kerupuk. Jadi ini kerupuk warna-warni. Ini tuh kerupuk sangrai gitu ya teman-teman. Dan aku juga ambil pisang 1 sisir. Nah, ini untuk pisangnya aku ambil pisang kepok ya teman-teman. Ini yang masih agak hijau gitu. Nah, tadi aku tuh belanja habis 141.000 itu, insya Allah cukup sampai 3 hari. Kayaknya kalau 4 hari itu nggak cukup gitu ya teman-teman. Dan ini aku juga mau bikin kolak pisang. Ini untuk kolak pisangnya aku sering bikin ya teman-teman, karena anak aku yang kedua itu paling suka sama yang namanya kolak, entah itu kolak pisang, kolak ubi, ataupun bubur kacang hijau. Nah, kalau kalian dengar suara anak-anak aku nangis, itu anak-anak aku tuh lagi rebutan gitu ya teman-teman. Biasa kakak sama adik tuh suka banget rebutan, dan itu lagi di kamar sama ayahnya gitu teman-teman. Ini aku dubbing di depan, karena kalau aku nggak dubbing sekarang nanti aku gagal tayang lagi ya teman-teman. Nah, ini untuk kolaknya itu aku kasih gula merah, aku kasihnya nggak terlalu banyak gitu teman-teman. Nah, tadi untuk rincian harganya itu tadi aku tuh beli jagungnya bukan 5 ya teman-teman, tapi 4 biji itu harganya 8.000. Terus untuk wortel itu 4.000, untuk kerupuk itu 5.000, untuk kol 9.000, nangka 1 itu 10.000, dan pisang 1 sisir itu 12.000. Terus labu siam itu 9.000, empon-empon 2.000, sambal pecel itu 5.000, terus bawang pre itu 3.000,
Terus tape itu 5.000, saus sambal 6.000, sama daun sop itu 3.000. Dan aku juga beli beras juga ya teman-teman, 5 kilo harganya 60.000, jadi totalnya 141.000. Nah, sambil nunggu kolaknya mateng, ini aku mau kupas-kupas si labu siamnya, karena aku mau bikin lodeh labu siam gitu ya teman-teman, nanti dicampur sama tempe. Karena tadi aku juga ada stok tempe juga 1 papan gitu teman-teman. Nah, ini untuk labu siamnya, kalau di sini tuh kebanyakan labu siam yang gede-gede kayak gini ya teman-teman. Kalau untuk labu siam yang baby labu siam yang kecil-kecil itu di sini tuh jarang ya teman-teman, jadi adanya yang kayak gini. Alhamdulillah sekarang ini kan suami aku juga lagi cuti, jadi anak-anak itu bisa main bareng ayahnya. Tapi ya kayak gitu ya teman-teman, setiap hari itu rempong karena anak-anak aku tuh pasti sering rebutan mainan gitu teman-teman, jadi ya agak rempong setiap harinya gitu. Nah, ini untuk labu siamnya nanti mau aku potong kecil-kecil, potong bentuk memanjang gitu ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel aku dengan cara di subscribe, di like, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali gabung, aku ucapkan selamat datang di channel aku, channel sederhana seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, semoga aja konten-konten aku ini bisa memberikan motivasi dan semangat buat kalian semua sesama IRT ya teman-teman. Nah, ini untuk labunya, ini bijinya aku buang gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau udah aku potong-potong, aku kasih garam biar teksturnya itu lebih lunak gitu ya teman-teman. Karena kalau nggak dikasih garam itu teksturnya kaku. Nah, aku tuh sering banget ya teman-teman bikin lodeh-lodehan gitu, entah itu lodeh labu siam, terus juga daun singkong, ataupun lodeh dari pepaya muda gitu teman-teman. Karena anak-anak aku tuh paling suka makan yang berkuah-kuah gitu teman-teman, jadi otomatis aku tuh sering masak yang namanya lodeh sama sayur bening. Nah, kalau aku masaknya sayur bening terus itu pasti anak-anak kan bosen, jadi aku selingin sama lodeh gitu, terus nanti makannya sama telur gitu ya teman-teman. Nah, kalian semua hari ini masak apa teman-teman? Bisa di share di kolom komentar ya, siapa tahu bisa menjadi referensi buat aku untuk menu harian aku. Soalnya aku tuh terkadang juga bingung juga mau masak apa gitu ya teman-teman, karena semua itu udah aku masak, dan aku juga nggak bisa masak yang ribet-ribet karena waktu aku juga terbatas gitu ya teman-teman, karena aku juga harus urus anak juga. Nah, ini untuk labu siamnya udah selesai aku potongin, terus aku masukkan ke food containernya. Aku juga sekarang itu udah jarang banget yang namanya food prep buat seminggu gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk labu siamnya aku kasih garam, nanti aku remas-remas gitu sampai teksturnya itu lemes gitu ya teman-teman, sampai agak lunak gitu, dan nanti aku diamin beberapa menit gitu sambil aku nyiapin bumbunya. Nah, untuk bumbunya itu aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus kunyit, dan juga serai sama lengkuas dan daun salam gitu teman-teman. Nanti aku ulek karena aku tuh nggak punya blender gitu ya teman-teman. Pokoknya ini walaupun menunya sederhana, tapi menurut aku itu enak banget ya teman-teman. Dan kalau aku misalkan bikin lodeh kayak gini itu aku biasanya sekali masak aja sih, pagi sama sore itu aku udah aman, karena kalau lodeh-lodeh kayak gini itu kan tahan lama gitu ya teman-teman, nanti tinggal dipanasin aja pas sore harinya. Tapi kalau aku masaknya tuh sayur bening itu aku masaknya 2 kali gitu, apalagi kalau tumis-tumisan itu aku pasti masaknya 2 kali ya teman-teman. Karena kalau masaknya sekali untuk pagi dan
sore itu pastinya nggak enak gitu ya teman-teman kalau menurut aku. Nah ini untuk daun bawangnya juga aku iris juga, ini nanti buat telur gitu. Jadi nanti aku mau dadar telur pakai daun bawang. Tadi sebenarnya aku tuh mau beli udang, tapi pas ke tempat ikan itu udangnya lagi kosong gitu ya teman-teman, adanya cuma ikan lele, terus belut dan ikan yang lain, tapi stoknya juga sedikit ya teman-teman, karena mungkin hujan juga jadi mereka tuh nggak nyetok banyak-banyak gitu. Nah ini untuk tempenya mau aku irisin dadu gitu, ini walaupun udah hitam gini tapi nggak bau pesing gitu ya teman-teman. Ini karena aku naruhnya itu di luar kulkas, jadi alhasil jadi hitam-hitam kayak gini. Nah ini untuk si tempenya aku masukin ke food container, dan ini aku mau nyiapin si minyak panas, dan ini untuk bumbunya mau aku masukkan ya teman-teman. Nanti ditumis sampai bumbunya itu berbau harum gitu teman-teman. Nah jadi blender aku tuh udah lama banget rusak dan aku belum sempat buat beli lagi gitu. Jadi aku kalau misalkan masak itu pastinya aku ulek gitu ya teman-teman. Dan ini untuk bumbunya itu nggak aku tumis lama-lama gitu. Untuk tempenya ini aku masukkan terus aku tumis juga ya teman-teman. Ini aja aku masak segini, biasanya sisa gitu ya teman-teman. Dan ini untuk labu siamnya aku masukin juga dan aku tumis-tumis juga. Pokoknya aku tumis sampai agak layu gitu baru aku kasih air. Nah ini untuk wajannya aku tuh kemarin belinya kegedean gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh males kalau pakai wajan yang ini. Jadi aku tuh jarang banget pakai wajan yang ini gitu ya teman-teman. Harusnya aku tuh belinya yang diameternya di bawahnya ini, tapi ini kemarin aku belinya yang agak gede gitu, dan ini tuh nempel banget sama tembok gitu teman-teman. Ini selanjutnya untuk lodehnya aku kasih gula merah, terus sama kaldu jamur dan royco. Nah ini aku ngerebusnya itu agak lama gitu ya teman-teman, biar agak lunak gitu untuk tekstur si labu siamnya. Dan ini aku juga tambahkan garam tadi ya teman-teman. Terus untuk santannya biasanya aku naruhnya itu di akhir gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah mau mateng baru aku kasih si santannya. Nah di sini aku kasih 2 santan biar lebih enak gitu ya teman-teman. Karena ini kan aku kasih kuahnya itu agak banyak gitu, jadi aku tuh kalau bikin sayuran itu biasanya kuahnya tak kasih lebih banyak. Nah ini terus aku aduk-aduk biar santannya itu nggak pecah. Nah selanjutnya ini aku mau goreng telur. Di sini aku pakai 5 butir telur, jadi biar bisa dimakan sampai sore hari gitu. Nah di sini telurnya juga aku kasih tepung juga. Jadi seperti biasa suami aku tuh suka banget sama telur yang dicampur sama tepung, karena teksturnya jadi lebih agak bervolume gitu ya teman-teman, jadi lebih tebal gitu. Terus ini itu telurnya aku bagi 4, dan itu aku tadi juga ngerebus si jagung juga, itu aku ngerebusnya 3 biji kalau nggak salah. Nah untuk menu hari ini itu ada labu siam, sayur labu siam gitu teman-teman. Terus juga ini ada dadar telur dan sama rebusan jagung gitu ya teman-teman. Jadi untuk rebusan jagungnya itu nanti buat cemilan aja. Dan biasanya aku tuh sering banget bikin jasuke, karena ini berhubung aku tuh nggak punya susu kental manisnya sama nggak punya keju, jadi nanti dimakan kayak gitu aja ya teman-teman. Nah ini untuk telurnya juga lumayan banyak juga dan tebel-tebel gitu teman-teman. Nah di sini itu untuk telurnya satu piringnya harganya 57.000 gitu teman-teman. Satu piring itu isinya tuh 30 butir. Nah, sepertinya sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.